إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan bahas pada hari ini insyaallah pembahasan yang sesungguhnya untuk para pemula. Jadi yang sudah kelas 2 dan kelas 3 anggap saja murojaah, yaitu bagaimana kita beragama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengapa perlu dibahas bagaimana kita harus beragama, bagaimana seharusnya kita beragama? Karena keadaan zaman kita ini khususnya sangat menyedihkan. Banyak orang-orang yang memang karena terlahir sudah Islam kemudian tidak belajar, sehingga mereka tidak berislam kecuali kebetulan. Kebetulan lahir Islam itu saja. Akhirnya mereka tidak mengerti bagaimana beragama, bagaimana berpegang dengan Islam. Tentunya karena judulnya masih umum dan sengaja dibikin begitu. Bagaimana kita beragama, bukan berislam. Agar pembahasan pertama adalah agama yang dimaksud, yaitu membahas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-islam. Berarti seharusnya kita beragama adalah dengan agama Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya
Yang namanya agama Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah mengutus rasul-rasul sebelumnya dan telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, sampai kemudian Allah utus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menurunkan kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Dan disebut dengan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka pada zamannya, di zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka yang benar dalam beragama adalah pengikut Nabi Musa, yang berpegang dengan Taurat dan mengikuti Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa, mereka yang beragama dengan benar adalah pengikut Nabi Isa yang berpegang dengan Injil. Tetapi setelah diutus seorang Rasul yang merupakan khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin, yang sudah diberitakan di dalam ucapan Nabi Musa dan dalam Taurat, sudah diberitakan di dalam Injil dan dalam ucapan Nabi Isa, semua para anbiya memberitakan akan datang Nabi setelahku, namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idh qala Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, kata Isa alaihi salam, sesungguhnya aku Rasul diutus pada kalian, musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Rasul yang diutus pada kalian dengan membenarkan apa yang sudah ada pada kita, ini pada Nabi sebelumnya, dan memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang Nabi setelahku, namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan walaupun mereka berusaha untuk yuharrif, walaupun mereka berusaha untuk memutarbalikan kata-kata yang ada dalam Injil, ditambah, dikurangi dan dirubah, masih tetap tersisa bahwa akan datang nanti puji-pujian. Padahal maksudnya Muhammad, kan Muhammad maknanya sesuatu yang terpuji. Mereka seret maknanya kepada makna lain. Akan datang setelahku yang sangat terpuji, ini Rasulullah SAW. Sehingga kalau mereka mau berpikir sedikit saja, niscaya mereka akan benar-benar paham bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, tetapi Rasul yang diutus oleh Allah, Nabiun mursal, Nabi yang mulia, yang memberitakan bahwa nanti setelahku akan ada Nabi berikutnya. Sebagaimana Nabi Musa pun demikian. Maka pendeta-pendeta yang jujur di masa Rasulullah SAW diutus menyatakan itu yang diberitakan dalam Taurat kami persis seperti Waraqah ibn Naufal yang didatangi oleh Khadijah membawa suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, melaporkan bahwa dia di gua begini. Dikisahkan kejadian yang dalam gua. Maka dijawab oleh seorang yang dijuluki dengan baqaya min ahlil kitab, sisa-sisa ahlul kitab yang masih lurus. Dijawab, hadan namus, itu adalah namus yang dulu pernah datang pada Musa. Artinya itu adalah Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa, yang berarti suamimu akan jadi nabi. Wallahi law kuntu jad'an hina yukhrijuka qaumuk
Lau kuntu jad'an maknanya kalau saja aku masih muda. Kalau saja aku masih perkasa, ketika kaum mengusir kamu, aku akan bela engkau. Ini ahlul kitab. Membacanya kitab Injil, kitab Taurat, tetapi karena jujur melihat apa adanya yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, ini persis. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu masih ketakutan, karena itu pengalaman pertama. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak membaca, aku tidak membaca. Iqra, aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hafal, ingat terus kata-kata itu. Itu wahyu. Yang pertama turun Rasulullah. Rasulullah kembali pulang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan menggigil, mengatakan dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Aku khawatir pada diriku. Aku khawatir pada diriku. Khadijah, istri yang salihah, menyatakan la yukhzikallahu abada. Allah enggak akan menghinakan kamu. Artinya kalau akalmu begini-begini, enggak mungkin. Ma yukhzikallah. Allah enggak akan merendahkan kamu, enggak akan menghinakan kamu. Engkau menghormati tamu, engkau memberikan kepada fakir miskin, engkau menolong orang yang lemah, engkau disebutkan ketinggian-ketinggian akhlaknya yang luhur. Tidak mungkin kalau orang yang seperti ini akhlaknya kemudian terkena sesuatu yang jelek, enggak mungkin. La yukhzikallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah diselimuti, suara itu muncul lagi, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tadi mengatakan dathiruni, kemudian datang ayat ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Yang pertama tadi nubbi'a, menjadi nabi. Yang kedua ini ursila, diutus sebagai rasul. Ala qaul minal ulama, menurut pendapat para ulama, nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Mendapat wahyu itu sudah nabi, tapi belum disuruh. Dalam Iqra belum ada perintah menyampaikan, tetapi dalam surat Al-Muddathir sudah ada qum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan. Maka beliau adalah Rasulullah SAW. Artinya bukan seorang yang ambisi ingin dituhankan atau ingin dinabikan, ingin dimuliakan sebagai Rasul, mengaku-ngaku dengan dusta. Bahkan beliau pertama kali menggigil ketakutan. Maka ketika Khadijah menyatakan mari kita menuju rumah Waraqah, dia memiliki ilmu tentang apa yang telah lalu. Ini dari kitab-kitab yang telah lalu. Maka dia menyatakan hadan namus, yang pernah datang pada Musa. Wallahi law kuntu jan'an hina akhrajaka qaumuk. Sungguh kalau saja aku dalam keadaan kuat, dalam keadaan masih sehat, ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu. Rasulullah SAW juga masih bertanya, Amu mukhrijiyahum, apa mukhrijiyah? Apakah mereka akan mengusirku? Nabi terheran-heran, karena beliau alaihissalatu wassalam digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, dan semua orang-orang Arab di sana memuliakan beliau dari turunannya Quraisy dan dari akhlaknya yang mulia dan dari sifatnya terpercaya. Mereka semua menitipkan apa-apa yang mereka anggap berharga kepada Rasulullah SAW. Sampai beliau hijrah ke Madinah, itu masih ada milik orang lain. Disuruh Ali bin Abi Thalib, kembalikan ini pada fulan, kembalikan ini pada fulan, kasihkan ini pada fulan. Awa mukhrijiyahum, apa mereka akan mengusir aku? Kenapa?
Aku kan tidak jahat, aku tidak berbuat apa-apa. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya, ini risalah. Ketika engkau membawa risalah kebenaran, mesti akan terjadi begini. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inti pembahasan ini adalah bahwasanya ahlul kitab ketika itu semuanya menunggu. Bahkan musyrikin juga menunggu. Yahudi menunggu karena berita-berita dalam Taurat dan berita-berita dari Nabi Musa akan datangnya seorang nabi. Ciri-cirinya begini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-cirinya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali semua tentang Rasulullah SAW lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata para ulama, anak mereka sendiri mereka ragu, apakah itu benar anak saya atau istri saya selingkuh. Tetapi tentang Nabi mereka tidak ragu, yakin. Nasrani juga mendapatkan berita dari Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu menyatakan, wahai Bani Israel, aku Rasulullah pada kalian, dengan membenarkan apa yang ada padaku dan memberitakan apa yang akan datang setelahku nanti, yaitu seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikhwani fid din a'azakumullah, musyrikin yang ada di Yaman sana ketika bermimpi dengan mimpi yang halathu artinya membuat ketakutan. Takwilkan mimpiku, kata raja musyrik kafir ini tadi. Ya, terangkan pada kami, dikumpulkan semua para penakwil mimpi. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Kata mereka semua, terangkan pada kami mimpinya, kami takwilkan. Tidak. Aku ingin ada yang bisa menakwilkan mimpiku dalam keadaan aku belum menyampaikannya. Siapa yang bisa menebak mimpiku, maka dia akan bisa menampilkannya. Mundur semua, kecuali dua, Syiq wasatih. Dipisah. Kamu dulu. Orang itu tidak boleh dengar. Qala ra'aital humama kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Bahasanya dukun, termnya siji' bukan syair. Siji' kuhan yang Nabi tidak suka. Itu sijil kuhan. Engkau melihat humamah kharajat min ardit tahimah. Engkau melihat sepercik cahaya yang keluar dari tempat yang rendah, yang mengambil setiap sesuatu yang memiliki tengkorak. Maksudnya manusia. Sadaqta, engkau benar. Coba takwilkan bahwa dia akan datang seseorang yang akan menguasai orang-orang di sekitarnya. Apakah dia akan terus atau akan kalah? La, bal yanqati', bahkan terputus dengan kekuasaan orang ini. Kedua, sampai terus begitu sampai terakhir. Apakah terputus kekuasaannya atau berlanjut? La bal yanqati' binabiyyin mursal, dengan nabi yang diutus. Ikhwani ibn a'azakumullah, dulu sebelum diutus Rasulullah SAW, mereka para dukun-dukun tadi bisa mencuri berita langit. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, di dalam surat Al-Jinn. Naam. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Jin-jin tadi berkata, dulu kami suka duduk-duduk mencari berita langit. Tetapi kenapa sekarang ketika orang mendengarkan atau mencuri berita langit, dilempar dengan bintang-bintang? Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi, atau Allah menghendaki kebaikan? Karena ada perubahan.
Artinya jangan heran kalau dukun-dukun dulu manjur, sekarang dusta semua banyaknya. Dustanya sekian kali lipatnya, bukan 100 mungkin 1000 kali lipat dari apa yang pernah kebetulan benar. Ikhwani fillah azza muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka tahu akan ada nabi yang mengalahkan semua raja-raja Persia dan Romawi, dan juga mengalahkan Muqawqis, mengalahkan selain Kisra dan Kaisar, juga mengalahkan Tubba, raja-raja Yaman. Maka raja Yaman itu gelisah dan menanti siapa sih yang akan datang jadi nabi dan mengalahkan semua raja-raja. Ikhwani fiddina azakumullah, ini sekedar kilas balik dari sirah yang kalian pernah baca. Yang berarti semua dalam keadaan menunggu. Yahudi menunggu, Nasrani menunggu, musyrikin juga menunggu. Karena dukun-dukun mereka sudah memberitakan akan datangnya seseorang yang mengalahkan semua raja-raja, yang akan menjadi orang yang mulia, dimuliakan ila akhirid dahr. Disebutkan sampai akhirid dahr, akan dimuliakan terus sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ketika benar-benar datang Rasulullah SAW, ketika benar-benar Rasulullah SAW diutus oleh Allah, qum fa'andir, dan Nabi memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk jangan berbuat kesyirikan-kesyirikan, berdoa-doalah pada Allah, meminta-memintalah pada Allah. Mulai mereka menentang. Dari mulai penentangan dengan lisan sampai penentangan secara fisik sampai pengusiran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahud melihat seperti itu, mereka saling berbisik sama pendeta mereka. Huwa huwa? Naam huwa huwa. Apakah dia itu dia yang ada dalam kitab kita? Iya, memang dia orangnya. Tapi jangan beritakan pada siapapun. Tidak diberitakan pada siapapun, tetapi Allah Maha mengetahui, dan Allah turunkan berita tentang Yahudi tadi, pendeta-pendeta tadi, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menutupi ilmu dalam keadaan tahu, disembunyikan ilmunya. Apakah betul itu Nabi? Tidak benar. Padahal mereka tahu. Sesama mereka berkata, huwa huwa, na'am huwa. Huwa huwa. Dia memang. Ikhwani fiddin azakumullah, mulailah permainan dimulai. Sebelum mereka tahu ilmunya, disembunyikan ilmunya. Ketika ada yang kebetulan tahu dari orangnya sendiri, dari muridnya sendiri, Pak Pendeta, bukankah ada dalam kitab ini? Mulai yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, dirubah kalimatnya dari tempat-tempatnya, diseret maknanya kepada makna-makna lain. Bukan, maksudnya bukan begitu, tapi begini. Bukan itu maksudnya. Bukan nabi ini, lain. Nabinya adalah nabi yang mulia dari turunan kita, turunan ningrat, turunan hebat. Ila akhirih. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yaktumunal ilma. Pertama, menutupi ilmu. Kedua, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah yang pernah Allah turunkan pada Musa yang ada pada mereka, mereka jual untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini Yahud. Maka Allah murka pada mereka, Allah marah pada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Yahudi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala murka pada mereka. Allah katakan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Sedangkan Nasrani dalam keadaan mencari dan mencari. Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sang pencari kebenaran dari Persia, mencari kebenaran, datang dari pendeta ke pendeta, ingin belajar mana kebenaran. Tadinya menyembah api. Dia lihat yang paling dekat dengan kebenaran adalah mereka. Ketika sudah tua, pendeta tadi berkata, kepada siapa aku harus belajar sepeninggalmu? Kata Salman al-Farisi,
Kata pendeta tadi, datangi fulan. Sampai pendeta yang terakhir berkata, sekarang ini waktunya. Akan datang seorang nabi di banyak pohon kurma yang cirinya begini. Berangkat beliau mencari kebenaran. Dapat beritanya dari kaum Nasrani yang masih jujur, yang kitabnya masih belum dirubah, bahwa akan datang seorang nabi pada zaman yang sekarang ini. Maka beliau menunggu di Madinah, tempat hijrahnya. Begitu dengar berita tentang nabi, dia penasaran. Bagaimana ciri-cirinya? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau bawakan makanan. Ini sedekah untukmu. Rasulullah SAW menolak. Diberikan pada yang lain. Padahal dia cuma ngetes. Aku dengar seorang nabi tidak menerima sedekah. Ternyata ini benar. Kembali lagi bawa hadiah. Ini hadiah untukmu. Diterima. Dia masih penasaran satu lagi ciri-cirinya. Lagi berpikir bagaimana caranya untuk mengetahui ciri yang kedua. Nabi yang mengatakan, kamu mau lihat tanda kenabian di punggungku? Dibuka. Tambah yakin dia bahwasanya dia belum bicara, pengen lihat tanda kenabian, stempel kenabian yang ada di punggungnya. Dalam keadaan Rasulullah SAW yang menawarkan, berarti ini benar-benar Rasul. Maka beliau amana bihi, beriman dengannya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum Nasrani yang masih mencari apa itu yang dimaksud akan datang pujian. Apa sih maksudnya? Sian, sesat mereka, bol. Mereka ingin membela Nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam, dan ingin membela ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam, tetapi dengan kebodohan. Yahudi karena memang ahlul ahwa mencerca Isa alaihi salam dan ibunya dengan menyatakan bahwa dia anak zina, bahwa ibunya berzina. Bagaimana mungkin bisa hamil tanpa nikah? Na'udzubillah, kufur. Maka Yahudi kafir. Nasrani membela, tidak, Isa alaihi salam bukan anak zina. Wa Maryam adalah wanita yang suci, perawan suci. Bunda Maria adalah yang suci. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disentuh laki-laki manapun. Dan itu kita yakini. Dalam Al-Quran juga disebutkan demikian. Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan pelacur. Wanita yang suci. Tetapi menjawab syubhatnya Yahudi, mereka nggak bisa menjawab. Terus bagaimana bisa hamil? Bagaimana bisa punya anak? Maka berfikir. Fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Dia berfikir dan menentukan, ternyata celaka apa yang mereka tentukan. Mereka menentukan sesuatu yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Mereka berkata, kalau wanita yang suci memiliki anak yang suci, berarti bapaknya yang maha suci. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Astagfirullah. Maka Allah min fawqi sab'i samawat. Allah di atas ketinggiannya, di atas arasnya menurunkan wahyunya. Laqad kafara
alladzina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Dengan lamut taukid, dengan qad taukid, semuanya penekanan demi penekanan. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Penghinaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa mereka dengan ijma' dari para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan seluruh para ulama muslimin bahwa mereka kafir. Tidak, siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Saya pernah tanyakan kepada para ulama, ketika dulu ada tokoh yang berkata bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, siapa yang mengatakan kafir suruh mondok lagi. Kita sampaikan bagaimana hukumnya. Dia menyatakan seperti itu di hadapan siapa? Ada buktinya. Di hadapan 200.000 orang kurang lebih di Senayan. Itu suatu perkara yang aksioma, suatu perkara yang mujma', aslun min usuliddin. Maka siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Quran wa sunnah. Siapa yang mengingkarinya berarti dia kitab wa sunnah. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka berarti dia kafir, karena kafir pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaan yang sedang kita bahas, bagaimana seharusnya kita beragama? Seharusnya kita beragama adalah dengan berpegang apa yang Allah suruh kita untuk berpegang dengannya. Dan kita beriman dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Dan kita percaya dengan semua berita-berita yang Allah sebutkan dalam Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Bahwasanya agama-agama terdahulu, apakah Yahudi atau Nasrani, dalam keadaan tadinya adalah agama yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa dan kepada para anbiya yang lainnya alaihimus salatu wassalam. Tetapi kemudian pengikutnya lah yang merubahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan pula nanti Allah akan pertanyakan kepada Nabi Isa alaihis salam, ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau pernah menyuruh manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka di hadapan semua manusia, termasuk di dalamnya Nasrani seluruhnya, min awalihi ila akhirihi, mereka semua mendengar jawaban Isa alaihi salam. Tidak pantas bagiku ya Rabb, tidak pantas bagiku untuk menuhankan kecuali Engkau. Wa in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kalau aku mengucapkannya engkau akan tahu. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan tanpa kebenaran. Ikhwani fillah, azakullah, ini saksi. Barakallahu fikum. Saksi bahwa mereka merubah agama mereka. Agama yang tadinya turun dari Allah sudah tercampur dengan campur tangan manusia. Sudah ada penambahan dan pengurangan tangan. Dan itu barakallahu fikum bukan hanya terjadi pada kaum Nasrani atau Yahudi, pada sebagian kaum muslimin terjadi. Hanya saja karena Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Maka kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya tidak berubah sedikit pun sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Terus bagaimana mereka bisa merubah agama?
dengan menambah-nambah dan menguranginya secara makna. Bahwa maknanya ke sana, maknanya ke sini, maknanya ke sono. Ditarik ke sana kemari, ditambah dengan berbagai macam kebidahan, ajaran-ajaran baru. Ini Islam, ini Islam, ini Islam. Padahal nggak ada dalam Quran wala sunnah. Ikhwani fillah azakumullah. Juga yang menuhankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau menuhankan dalam artian mengatakan dia anak Tuhan memang nggak ada. Belum pernah dengar saya. Wallahu alam kalau ada keterlaluan berarti. Tetapi kalau yang memperlakukannya seperti memperlakukan Tuhan ada. Yang harusnya berdoa kepada Allah, berdoanya pada Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong aku, bantulah aku, selamatkan aku. Emang Nabi bisa mengabulkan doa? Yang harusnya meratap, beristighatsah, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kepada makhluk, kepada Nabi, itu ada. Yang harusnya mengimani bahwa alimul ghaib adalah Allah satu-satunya, ada pula orang yang menyatakan bahwa Nabi mengetahui yang gaib. Yang harusnya mengimani bahwa takdir itu Allah, yuqaddir kaifa yasha, Allah yang menakdirkan segala sesuatu sekehendaknya. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa Nabi yang menentukan segala-galanya. Ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu ada. Dan Nabi sudah mengkhabarkan dari Allah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh akan ada di antara kalian yang mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat lain atau dalam hadis lain ditanyakan, apakah Romawi dan Persia? Qala wa manin nas illa ulaik, siapa manusia kalau bukan mereka? Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti umat ini, umat terakhir ini yang di jalan Nabi, di jalan Rasul SAW, Khatamul Anbiya, berpegang pada Quran, ternyata selalu ada godaan-godaan di jalannya, di rintangannya. Pasti akan ada tarikan-tarikan untuk menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, ke jalan Yahudi atau ke jalan Nasrani. Ke jalan Nasrani berarti berbicara tanpa ilmu. Bahwa kalau ini wanita yang suci, punya anak yang suci, berarti bapaknya itu logika bodoh. Apa Allah tidak bisa menciptakan manusia tanpa bapak? Adam Allah ciptakan dalam keadaan tidak ada bapaknya, nggak ada ibunya, dan Allah bisa. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa alaihi salam sama dengan permisalan Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Perbedaannya kalau Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Isa dengan ibu tanpa bapak, mana yang lebih mudah? Tentunya ini lebih mudah dari itu. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam. Dan Allah bisa menciptakan manusia dari seorang bapak tanpa ibu, yaitu Hawa. Dari mana Hawa diciptakan? Dari rusuknya Adam. Dari bapak tanpa ibu. Dan Allah bisa menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa. Dan Allah bisa menciptakan dia dengan bapak dan ibu mereka, kemudian ini dengan asbab. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka mereka yang berbicara tanpa ilmu,
pengen membela agama, pengen bela Islam, pengen bela Nabi, pengen memuliakan Rasul, tapi tidak pakai ilmu agama, nggak pakai bimbingan qala Allah wa qala Rasul, nggak memakai bimbingan Quran wa Sunnah, maka mereka akan tersesat dan jalannya mirip dengan jalannya Nasara yang hanya dengan semangat pembelaan tapi nggak punya ilmu. Pengen membela Isa, pengen membela Bunda Maria, tetapi nggak punya ilmu, akhirnya ngawur sampai mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di umat ini juga akan ada yang mengikuti Yahudi. Ilmu punya, tetapi tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Justru sebaliknya, dia putar balikan ilmu itu untuk keuntungan dunia. Maka kesesatan mereka ini mirip dengan kesesatan Yahudi. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Masa enggak hafal surat Al-Kafirun? Masa enggak hafal ucapan Allah laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha? Masa enggak hafal? Pasti tahu dia. Karena dia dianggap kiai. Tetapi barakallahu fikum tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Maka dia tidak mau menerimanya. Ada yang karena dunia, ada yang karena kedudukan, ada yang karena kehormatan, ada yang karena segala macam. Dan itu mirip dengan Yahudi. Maka ikhwan fillah azakumullah, beragama harus dengan kejujuran. Beragama harus dengan konsekuen. Apa yang dibimbingkan oleh Allah kita terima, sami'na wa ata'na. Dengan konsekuen apa yang diputuskan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah yang sahihah, harus kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita dalam Quran dan sunnah, harus kita ucapkan amanna bihi kullun min indi rabbina. Maka agama yang Allah katakan inna ad-dina 'indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, karena Islam agama yang wasata, agama yang tengah-tengah. Jalannya Yahudi tadi punya ilmu tapi mempermainkan ilmu untuk dunia. Jalannya Nasrani beramal, membela tapi tanpa ilmu. Sedangkan Islam mengajarkan untuk berilmu dan beramal. Boleh semangat berjihad, semangat berjuang, semangat boleh, bagus itu. Tetapi dengan bimbingan ilmu syar'i, dengan qala Allah dan qala Rasul. Jangan sampai mati bunuh diri, mati sia-sia. Berarti Yahudi mirip dengan Nasrani? Iya, dari satu sisi. Maaf. Berarti Khawarij mirip dengan Nasrani dari satu sisi. Apa itu? Semangat membela agama tanpa ilmu. Yang ini semangat membela Isa dan membela Siti Maryam tanpa ilmu, akhirnya kufur. Khawarij ingin membela agama tanpa ilmu, akhirnya menjadi perampok, pembunuh, pengacau. Nasallahu alaihi wasallam. Maka agama yang tengah-tengah, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ummatan wasata, umat yang tengah-tengah adalah Islam. Mengajarkan untuk konsekuen yang benar-benar dari Allah, yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beragama adalah harus dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dari buatan manusia. Beragama yang benar adalah beragama dari sumbernya, dari yang menyuruhnya, dari yang menurunkannya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jangan berani merubah, jangan menambahi, jangan mengurangi, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Umat Islam harus berpegang dengan apa kata Allah dalam Al-Quran. Jangan lancang menambahi ayat dengan kalimat lain. Jangan mengurangi ayat beberapa kalimat. Jangan. Katakan apa adanya. Laka au alaika.
Katakan apa adanya dalam Quran, untukmu atau atasmu. Untukmu itu mendukungmu, atasmu itu menyalahkan kamu. Iya, saya salah. Akui Quran yang benar. Jangan kamu salah melihat Al-Quran menegurmu, kamu ganti. Ini mungkin maksudnya ke sana bukan ke situ. Saya nggak salah. Ini bukan beragama, berhawa. Ini mengikuti hawa nafsu, bukan beragama. Dia mengikuti apa yang dia mau. Ayat dan hadisnya yang mereka seret itu adalah cara kuno. Caranya Yahudi dan caranya Nasrani. Imma tahrif lafzi atau tahrif ma'nawi. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, balligh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan padamu dari Rabbmu, sampaikan. Dan Nabi SAW menyampaikan apa adanya, lahu au alaihi, untuknya atau atasnya. Emang ada ayat yang atasnya? Ada. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Sehingga begitu Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang menurut beliau itu mungkin baik, tetapi ternyata Allah mengatakan jangan. Terjadi beberapa kali sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasulullah SAW ingin agar tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, berbicara, dinasehati, mereka pura-pura mendengar. Rasul semangat. Ketika datang Abdullah bin Maktum, beliau khawatir mereka tidak mau didampingkan dengan orang yang miskin dan buta. Rasulullah SAW agak bagaimana begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu turun ayat, lanjut kembali. Tinggal itu tokoh-tokoh itu. Dihormati Abdullah bin Maktum yang menyatakan engkau yang menyebabkan aku diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat. Abasa wa tawalla an ja'aku a'ma wa man yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak butuh, kamu berupaya. Adapun yang datang pengin tanya, ila akhirih. Ini barakallahu fiikum menunjukkan ma'sumnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang ke istri yang satu, istrinya berkata, mulutmu bau maghafir. Aku enggak minum maghafir, aku minum madu. Datang ke yang kedua, kok mulutmu bau maghafir? Aku tidak minum maghafir, aku minum madu. Mungkin madunya kurang bagus. Ternyata mereka ingin agar ini mengkritik istri yang sana yang ngasih Rasulullah SAW madu. Kalau gitu aku tidak akan minum madu lagi, kata Nabi. Turun ayatnya. Ini tidak mengajarkan pada kalian loh. Artinya Nabi sesungguhnya tidak salah dari satu sisi, karena beliau hanya menyatakan aku tidak minum lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nanti akan ada pembahasan di belakangnya umatnya bahwa madu itu jelek. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Disampaikan atau tidak disampaikan? Disampaikan. Barakallahu fikum. Mungkin kalau waktu itu nabinya bukan beliau, nabinya dari Indonesia, mungkin ketika lihat, aduh turun ayat kayak gini, malu saya, tutup aja, sembunyikan saja. Gimana? Ada yang turun ayat hari ini? Tidak ada. Atau dari Yahudi, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mudah-mudahan dari Indonesia enggak. Yahudi menyembunyikan ilmu. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika
orang-orang Quraisy sudah mulai penasaran, ini kok orang jujur, terpercaya, akhlaknya mulia, masa sih tiba-tiba berbohong? Gak mungkin lah. Ini cara berpikir yang benar. Sebagaimana ketika pedagang-pedagang Quraisy terdampar di Romawi, dipanggil oleh Raja Heraklius. Ya. Kemudian ditanya, apakah engkau dari Arab? Iya. Quraisy? Iya. Bagaimana kabar orang yang mengaku nabi di sana? Oh, begini terangkan. Ya. Aku mau tanya dengan beberapa pertanyaan. Di antara apa yang ditanyakan adalah kalimat, apakah dia dulunya pernah, orang-orang tuanya pernah ada yang jadi raja? Tidak. Apakah kamu kenali dia dulu itu jujur atau pendusta? Kami kenali dia dulunya jujur, kecuali sekarang ini. Apa kata Raja Herakla? Aku tanyakan padamu, apakah dia pernah bapak-bapaknya ada yang jadi raja? Ternyata kamu jawab tidak. Kalau saja kamu jawab iya, mungkin saya akan katakan ini orang mencari kekuasaan bapaknya, ingin menjadi penguasa lagi. Aku tanya padamu, apakah dia terkenal jujur atau terkenal dusta? Dijawab oleh kalian bahwa dia terkenal jujur. Maka aku katakan, kata Raja Heraklius, apakah mungkin seorang yang dari kecil jujur pada manusia sampai ketika umur 40 tahun berdusta atas nama Allah? Apakah mungkin? Orang yang mengaku nabi ada dua jenis. Orang yang jujur sejujur-jujurnya, yang dusta sedusta-dustanya. Mengapa? Barakallahu fikum. Kalau orang yang jujur pada manusia tidak berani berdusta pada manusia, apakah mungkin dia berani berdusta atas nama Allah? Pada manusia aja gak berani, bagaimana berdusta atas nama Allah? Tetapi kalau dari dulunya sudah terkenal pendusta, wajar. Sang pendusta akan semakin berani berdusta pada manusia, menipu manusia. Udah kaya, kayaknya kurang keren kalau cuma manusia yang ditipu. Boleh naik lagi, para ulama yang ditipu, naik lagi para penguasa yang ditipu, naik lagi sampai kemudian dia berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang membuat rencana untuk mereka. Berdusta atas nama manusia, naik lagi berdusta atas nama orang tua, berdusta atas nama penguasa, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kadzabun asyir, pendusta besar lagi jahat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, kembali kepada pembahasan bahwasanya beragama harus dengan atau harus dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul yang diutus. Kalau Allah mengutus Nabi Musa menghabarkan Nabi yang akan datang dan berkata, ikutilah Nabi setelahku. Kalau kita beriman kepada Nabi Isa, maka kita beriman bahwa Isa berkata, ikutilah Nabi setelahku. Kalau kita beriman dengan seluruh para anbiya, maka para anbiya itu berkata, ikutilah Nabi setelahku. Maka konsekuensinya engkau harus mengikuti Nabi yang terakhir yang telah diberitakan oleh Musa wa Isa dan juga para anbiya. Ikhwani fillah, azakumullah. Harus. Kalau enggak, engkau bukan hanya mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian wahai Nasrani, wahai Yahudi, tidak mau menerima dari Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima Al-Quran, berarti kalian bukan hanya kafir pada Nabi Muhammad SAW. Kalian kafir pula pada Nabi Isa alaihissalam. Kalian kafir pula pada Nabi Musa alaihissalam. Karena para anbiya juga memberitakan akan datang Nabi setelahku dan menyatakan ikutilah Nabi setelahku. Beragamalah dengan agama yang benar. Beragamalah dengan benar-benar agama Allah, pencipta langit dan bumi. Jangan agama buatan manusia. Jangan agama yang sudah ditambah dan dikurangi. Kok
kitab Allah katanya karangan. Karangan fulan, karangan Allah. Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil ila akhirih. Ada perjanjian lama, ada yang perjanjian baru, ada yang perjanjian yang lebih baru lagi. Ada perjanjian terakhir yang paling baru, harus update terus karena kitabnya berubah-ubah. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu syar'i adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dari Allah Subhanahu wa taala berarti Quran saja. Iya. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah? Maka dalam mentaati Allah kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqidah tidak akan berbeda karena al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Ibunya beda-beda, bapaknya satu. Artinya syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya satu. Semua akan berkata pada kaumnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Dikisahkan Nabi Musa, dikisahkan Nabi Isa, dikisahkan Nabi Syuaib, dikisahkan Nabi Hud, Nabi Saleh, dikisahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam Allah kisahkan dalam Al-Quran dengan dakwah dan kalimat yang sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah pada Allah, enggak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Ini dakwah para nabi. Maka kalian yang mengaku Yahudi atau Nasrani, kalian ikut nabi yang mana? Pasti sama. Pasti sama akan mengajarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beragamalah agama yang benar, yaitu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak menyatakan bahwa Tuhan itu berbilang, tidak menyatakan Tuhan memiliki anak, tidak menyatakan bahwa Tuhan menjelma dalam bentuk manusia, tidak menyatakan bahwa ada sosok yang bergabung padanya nasutiyah dengan lahutiyah. Nasutiyah itu kemanusiaan, lahutiyah itu keilahan. Kami tidak menyatakan anak, karena memang mereka beraliran juga, berpecah juga menjadi 72 golongan. Kalian lebih banyak jadi 73. Ada di antara mereka yang menyatakan kami bukan mengatakan anak Tuhan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak boleh menggambar makhluk hidup, sehingga salibnya nggak boleh ada patung orangnya. Mereka marah-marah. Apa itu? Sesat itu katanya. Masa Nabi yang mulia digambar-gambar? Loh, Nabi iya, dia itu tergabung padanya sosok manusia dengan sosok ketuhanan dalam satu tubuh. Bagaimana? Oh, ini lebih mending dari yang itu. Sama. Laqad kafara alladzina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan dari Allah dan Rasulnya. Sebutkan Allah dan Rasulnya. Sambutlah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan, dan apa yang Rasulullah ajarkan. Terimalah. Allah dan Rasulnya mengajak pada kalian, mengajak kepada ma yuhyikum, mengajak pada sesuatu yang menghidupkan kalian, agar hati kalian hidup. Akhwani fillah a'azzakumullah. Ada orang hidup hatinya mati, seperti hatinya musyrikin.
Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, menegur mereka, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, memberikan pada mereka pengertian-pengertian, sekian lama, tetap mereka tidak bergeming, tidak bisa nerima, tidak bisa mendengar, tidak mau tunduk dengan nasihat-nasihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur nabinya? Allah turunkan ayatnya untuk menghibur nabinya. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, mereka tidak hidup. Apakah kau kira lahum qulubun yafqahuna biha aw adanun yasma'una biha aw a'yunun yubsiruna biha inhum illa kal an'ami bal hum adall. Apakah kau kira bahwa mereka punya hati yang bisa memahami? Apakah kau kira mereka punya telinga yang bisa mendengar atau punya mata yang mereka bisa lihat? Tidak. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Digambarkan bahwa mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un, buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali. Ala absarihim ghishawah, tutupan. Fi adanihim waqra. Hatinya? Naam. Ikhwani fillah azakumullah. Dalam hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup. Amwatun ghairu ahya. Maka dikatakan di sini, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Terimalah apa yang Allah ajak, apa yang Rasulullah ajak. Karena Allah dan Rasulnya mengajak kalian agar kalian hidup. Lima yuhyikum, agar hati kalian hidup. Apa perbedaan yang hidup dan yang mati? Kalau ini orang tidur, hidup dia, yang sebelahnya mati di sebelahnya, sama-sama merem, sama-sama diam. Apa perbedaan antara keduanya? Kayaknya sama sepintas. Enggak usah ada gerakan napasnya. Kalau yang ini itu kecil sekali. Apa yang jelas? Kalau kamu katakan, hei bangun, dia. Kamu kagetin, kaget dia. Kamu jiwit, marah dia. Siapa yang jiwit saya? Kalau yang ini, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Disebutkan dalam syair, tidaklah luka bagi orang mati akan terasa. Baik, itu perbedaan jasad yang hidup, jasad yang mati. Kamu sakiti, kamu lukai, kamu bangunkan, dia enggak merasa apapun. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka orang mati akan terasa. Ini barakallahu fikum perbedaan di antara perbedaannya. Masih ada perbedaan lain. Baik, sekarang hati yang hidup dan hati yang mati, apa bedanya? Sama perbedaannya. Hati yang mati melihat kemunkaran tidak terasa, biasa saja. Melihat orang kafir juga biasa saja. Lihat apa lagi? Kemunkaran, menyatakan Allah punya anak loh. Wah, itu pendapat kamu, saya hormati. Berarti hatinya mati. Nggak punya sama sekali rasa sakit. Tuhan saya dibilang punya anak, nggak ada. Ini kaum muslimin, kaum mukminin ahlus sunnah bukan tidak benci kepada orang kafir Yahudi dan Nasrani ataupun orang kafir yang lainnya. Kita benci karena mereka mencerca Allah, mereka mencerca Nabi. Tetapi karena kita dalam keadaan tidak mengikuti emosi, kita mengikuti Quran dan Sunnah, kita mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW bahwa kafir, kalau kafir itu dhimmi atau kafir mu'ahad, kafir terikat janji, nggak boleh kamu ganggu. Maka kita tidak ganggu. Jangan digarai. Sudah nahan kemarahan, ya mau melunjak. Dikasih hati ngerokok rempelo. Udah, kamu kafir dhimmi mu'ahad paling tidak, maka kami akan tahan diri kami untuk hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Tapi kalau menyatakan agama kami benar, agama mereka batil, wajib harus kalau enggak kafir, kan begitu.
Itu akidah, barakallahu fikum. Jangan melunjak. Dikasih sedikit minta 2, dikasih 2 minta 5, dikasih 5 minta 500, dikasih 500 minta 1 juta. Terakhir akan menyatakan bahwa semua agama sama. Buat apa kita dakwah? Tutup saja kitabnya. Loh, semua agama sama, ngapain kita ngajak pada Islam? Ngapain kita ngaji kalau semua sama? Ya jelas gak sama. Wallahi kalimat itu ditolak bukan hanya oleh kita, oleh Nasraninya sendiri, oleh Yahudinya sendiri. Tanyakan pada mereka, apakah agama kamu sama dengan agama lain? Mereka akan berkata tidak bisa, agama kami yang benar, agama mereka batil. Jangan membohongi diri sendiri. Kebablasan. Kembali kepada pembahasan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mana? Kan semuanya diutus oleh Allah. Rasul-rasul yang telah lalu diutus pada kaumnya khassah. Sedangkan Nabi terakhir diutus pada seluruh manusia. Kata Nabi SAW, "Innama bu'itsar nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kaffah." Para nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Perhatikan ucapan Isa tadi, "Ya Bani Israel." Ya. Demikian pula dalam ucapan-ucapan mereka, "Ya qaumi." Selalu kalimatnya ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh, ya qaumi ibudullaha. Itu dikisahkan kalimat tersebut persis harfan-harfan, huruf demi hurufnya persis pada seluruh para nabi mengucapkan kalimat yang seperti itu. Tetapi Al-Quran menyatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita beriman bahwa mereka para anbiya benar-benar diutus oleh Allah alaihi wassalatu wassalam, dan kita muliakan mereka sebagai para anbiya, kita imani mereka sebagai para anbiya, kita tidak boleh mencercanya, menjatuhkannya, tidak boleh memusuhinya. Kita mengimani bahwa mereka benar-benar rasul diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Dan juga kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka benar-benar mengajak pada tauhid, benar-benar mengajak kebenaran. Demikian pula kita beriman bahwa mereka para anbiya semuanya memberitakan berita akan datangnya nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka memberitakan semuanya dengan berita-berita. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka kalau kita mentaati nabi terakhir dan mengikutinya, berarti kita juga mengikuti nabi-nabi sebelumnya yang memberitakan ikuti nabi setelahku. Berarti kita mengikuti Nabi Isa yang berkata ikuti nabi setelahku. Berarti kita mengikuti Nabi Musa yang berkata ikuti nabi setelahku. Berarti kita mengikuti semua para anbiya yang berkata ikutilah nabi setelahku. Kita mengikuti seluruh para anbiya. Akhwani fillah azakumullah. Walaupun ketika bicara syariat berbeda-beda. Dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Mengapa? Karena di zaman Bani Israel ada hukum-hukum yang Allah turunkan haram, tidak boleh, sebagai hukuman bagi mereka. Nakalan minallah, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atas mereka sekian perkara. Nakalan, sebagai azab buat mereka. Apakah kemudian datang nabi terakhir yang tadi azab masih terus diazab? Apa salah kita? Kita bukan Bani Israel. Maka disebutkan di dalam beberapa ayat bahwa nabi terakhir ini melepas belenggu-belenggu. Kanat alaihim, belenggu-belenggu yang tadinya mencekik mereka, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Allah yang menghukum mereka dengan itu. Kemudian Allah utus nabi terakhir dan Allah lepaskan belenggu-belenggu tadi. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah.
Qala yukhbirullahu ta'ala an 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu man ata'ahu faqad ata'a Allah wa man 'asahu faqad 'asa Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa siapa yang mengikutinya, mentaatinya, berarti dia mentaati Allah. Dan siapa yang menyelisihinya, bermaksiat kepadanya, berarti dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madzak, masih kata Ibnu Katsir, illa li'annahu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah demikian kecuali karena Nabi tersebut la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau ditolak berarti menolak wahyu dari Allah. Kalau diterima berarti menerima wahyu dari Allah. Maka siapa yang mentaati Rasul mentaati Allah, siapa yang bermaksiat pada Rasul bermaksiat pada Allah Taala. Maka kita beragama tidak bisa separuh, tidak bisa hanya dengan Quran tanpa hadis, tak bisa. Seperti para pengingkar-pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa kami cukup dengan Quran. Bainana wa bainakum kitabullah, kami ingin beragama murni hanya dari Allah. Tak bisa. Karena ayatnya berkata, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Berarti siapa yang menentang Rasul berarti dia menentang Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya beragama harus bersumber dari Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu, pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang Rasul, dan juga pengenalan terhadap agama, syariat secara lengkap. Pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala berarti mengenali keesaan Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Santri-santri ada yang berkata, oh ini usul salafah ini. Ya, saya katakan tadi bahwa ini ngulang bagaimana cara kita beragama. Ya harus kenal bagaimana beragama, tetapi tidak kenal agamanya sendiri. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasulih, wa ma'rifatud din bil adillah. Mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, mengenali Rasulullah SAW, dan kemudian mengenali agama dengan dalil-dalilnya. Karena agama ini bukan dengan ra'yu, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan berbagai macam pendapat-pendapat manusia. Agama ini agama Allah, maka ilmunya dari Allah. Imma langsung dalam Quran, wa imma melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyahnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena yang namanya agama intinya adalah tauhid. Kalau tauhidnya rusak seluruh bangunannya. Percuma salatmu, percuma ibadahmu, percuma puasamu, percuma semua kebaikan-kebaikanmu. Sedekahmu, rahmatmu pada tetangga, pada tamu, pada orang miskin, semua percuma kalau enggak ada tauhidnya atau rusak tauhidnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, gugur amalan-amalanmu seluruhnya. Enggak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan tergantung niatnya. Niatnya untuk Allah, diterima untuk Allah sebagai amalan saleh. Kalau tidak diniatkan untuk Allah, tertolak. Barakallahu fiikum. La yahbatanna 'amaluk, akan gugur amalanmu kalau bukan untuk Allah. Maka uluhiyah adalah meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan semua amalan kita, ucapan kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La syarika lahu. Enggak ada sekutu baginya. Harus. Ini yang benar dalam beragama. Kalau enggak begini bukan beragama namanya. Hanya berpura-pura beragama. Kalau beragama harus niatnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, amalan salehnya untuk Allah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengenali Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menguasainya, yang menakdirkannya. Maka siapa yang kenal rububiyah Allah, pasti mereka akan berkesimpulan dialah yang paling pantas diibadahi. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberi rezeki pada kita. Dia yang memberikan seluruh fasilitas hidup kita di dunia ini. Allah pula yang menentukan segala takdir baik dan takdir buruk. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menentukan musibah ataupun selamat. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Maka kepada siapa kita memohon? Kepada siapa kita meminta? Jelas. Kalau ada sifat rububiyah pada Allah, maka tidak ada lain yang berhak kita sembah, kita ibadahi, kita meratap dan memohon kepadanya dengan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Yang ketiga, mengenalinya dengan asma dan sifatnya. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau mau diringkas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifatnya, bahwa kita harus mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Quran was sunnah. Karena gak ada yang kenal Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah di dunia ini, tidak ada. Maka gak ada yang tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya kecuali Allah sendiri. Dan Rasulnya yang mendapat wahyu. Tidak ada yang lain. Gak ada sumber lain untuk mengenali sifat-sifat Allah. Kalau kita mau beragama dengan agama yang benar, kenalilah Allah dengan Quran dan Sunnah. Kenalilah Allah dengan sumber dari Quran dan Sunnah. Kalau mau mengenali Allah dengan berkhayal, itu bukan beragama namanya. Membikin agama baru. Tuhan saya itu adalah sinar putih dengan sinar merah yang bersatu. Yang kemudian itu dulu ada aliran Isa Bugis di daerah Jakarta, Tangerang sana, menggambarkan Allah tentang dengan warna-warna tadi itu, dengan sinar ini sinar itu segala macam. Dari mana kamu dapatkan? Kamu pernah melihat Allah? Kalau tidak, diam. Katakan kami tidak kenal kecuali melalui Quran. Kami tidak kenal kecuali melalui Rasul. Berarti pertama mengenali Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya adalah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dalam Quran dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Setelah kita dapatkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Maka ini kita terima. Ini Allah yang mengatakan dalam Quran. Kita enggak berani menambahi, enggak berani mengurangi. Pokoknya itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran. Di mana Allah di atas arasy-Nya, Maha tinggi, karena Allah menyatakan dalam Quran 7 kali. Kenapa? Kok susah untuk menerima ayat? Satu saja Allah katakan bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sudah cukup sebagai dalil. Apalagi 7. Gini aja. 7 ya, bukan 2. Ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita beriman dengan semua nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semua fi'il-fi'il Allah, perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan juga kita imani nama-nama Allah yang Rasulullah kenalkan dalam hadis-hadis yang sahih, sifat-sifat Allah yang Rasulullah kenalkan dalam hadis yang sahih, dan perbuatan-perbuatan Allah yang disifatkan dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kita imani. Katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau kita percaya saja bahwa Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluknya. Kamu terima ayat itu seluruhnya. Jangan sebagian-sebagian. Ayat tentang yadullah fauqa aydihim kita terima. Tetapi ayat laisa kamitslihi syai'un juga kita terima. Enggak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kita katakan Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tangannya tidak sama dengan tangan kalian ini, tidak sama dengan tangan kita. Berbeda. Seperti apa? Tidak tahu, karena tidak diberitahu rinciannya. Jangan sok tahu. Perkara yang gaib kita hanya beriman dengan apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Selebihnya kita katakan saya tidak diberitahu oleh Allah, tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dari mana saya mau menebak-nebak? Bagaimana saya mau menebak? Akhirnya akal kita sehat, akidah kita kuat. Tetapi kalau lancang, meraba-raba, mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, seperti aliran tadi, akhirnya akidahnya rusak, akalnya juga rusak. Alias majnun, gila. Kayak apa ya? Oh mungkin begini, mungkin stres. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalau ada orang tua dulu berkata, nak, jangan terlalu dalam belajar agama, nanti gila. Itu kalau salah belajarnya. Kayak Mbah, itu kalau salah cara belajarnya. Kalau belajarnya dengan sumber Quran dan Sunnah, belajarnya dari para ulama ahlu sunnah, dari kitab-kitab ahlu sunnah, cerdas otaknya, jenius. Karena terasah terus dengan ayat dan hadis. Cara berpikir itu begini. Tidak disuruh untuk berpikir kayak apa ya. Nggak disuruh. Ada orang yang ngaji sekali, 2 kali, 3 kali terus berhenti. Ditanya kenapa? Kok nggak ngaji lagi? Saya takut, saya deg-degan. Takut apa? Ya setiap ustadz bicara tangan, saya itu membayangkan. Lihat salah kamu, kenapa membayangkan? Nggak akan bisa ketemu. Mengapa? Nggak mungkin. Orang namanya membayangkan itu biasanya membandingkan dengan apa yang pernah dilihat. Sedangkan Allah gaib, nggak ada yang pernah lihat. Bagaimana membayangkan? Orang yang nggak pernah lihat radiomu atau HPmu lah, di pedalaman sana nggak pernah tahu. Kamu ceritakan pada dia, pasti bayangannya salah. Ada kotak segini, bisa bunyi bercahaya, kemudian ada suara berbicara. Dia bayangin, berarti ada lidahnya, berarti ada mulutnya, berarti itu dikasih makan enggak? Ya enggak nyambung. Dia enggak pernah lihat. Barakallahu fikum. Bahkan yang mirip pun enggak ada. Kalau ada yang mirip mungkin bisa membayangkan. Ada binatang begini-begini. Kamu akan membayangkannya binatang yang lain kan? Kayak apa? Kaki 4, oh mungkin seperti kuda. Terus, oh mulutnya agak begini, oh berarti seperti kambing. Ada tanduknya, oh ya berarti seperti kambing betul. Terus, tapi dia buntutnya ada 3, itu aneh. Bayang kambing buntutnya kanan, kiri sama belakang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau perkara gaib kan gak bisa. Mau dimiripkan, mirip dengan mana? Allah tidak ada yang serupa, gak ada yang mirip, gak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walaupun Allah dikatakan mendengar dan manusia dikatakan mendengar, pendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ila akhirih. Maka min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya kepada makna lain. Jangan sok tahu. Oh, mungkin maksudnya begini. Jangan sok tahu. Kamu tidak tahu Allah. Jangan dia tahrif. Ini cara beragama yang benar. Jangan ditolak. Terima. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami terima semuanya dari sisi Rabb kami.
Dan juga min ghairi tamthilin, tanpa menyerupakan, mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Jangan, tidak ada yang sama. Wala takyifin, dan jangan bertanya kayak apa. Min ghairi hadhil arba'ah, tanpa 4 perkara. Jangan diselewengkan maknanya, jangan ditolak. Jangan disamakan dengan makhluk, dan jangan mempertanyakan kayak apa. Gak akan ada yang bisa jawab. Bahkan engkau bertanya-tanya dalam pikiranmu kayak apa ya, niscaya itu adalah pintu yang kamu buka untuk bisikan-bisikan syaitan. Seakan-akan berkata, wahai syaitan, bisikanlah padaku bisikan-bisikan. Seakan-akan begitu. Karena dia berpikir, kayak apa ya. Syaitan menyatakan, mungkin kayak gini, kata syaitannya. Mungkin kayak gitu. Akhirnya rusak. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Wa ma'rifatu rasulihi, dan mengenali Rasulnya SAW yang disebut dengan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup para mursalin, khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, yang memiliki sifat-sifat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala pujinya dengan sifat-sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Mereka menantang-nantang, coba kalau memang rasul kenapa enggak utus dari malaikat? Kata musyrikin. Allah Subhanahu wa taala jawab, kalau saja ada malaikat yang bisa berjalan di muka bumi seperti kalian, mutmainnin, dengan tenang, kami akan utus malaikat sebagai rasul. Tapi kenyataannya gak akan. Kenapa gak akan? Ya bisa dibayangkan kalau ada malaikat di muka bumi, tidak akan bisa tenang jadi tontonan manusia. Barakallahu fikum. Lagi pula, kalau kemudian kalian diajarkan dengan sekian perkara, akan menjawab, ya enak kamu malaikat, bukan manusia. Saya kan manusia. Akan begitu menjawabnya. Iya kan? Tapi Rasulullah SAW menyatakan, ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian, tapi aku dapat wahyu. Artinya sifat-sifat manusiawinya ada. Kalau terkena batu di pipinya ya berdarah, sakit. Rasulullah SAW menyatakan wara'sah, duhai kepalaku ketika sakitnya. Ketika Aisyah menyatakan wara'sah, Nabi menyatakan bahkan aku wara'sah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah salat yang harusnya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Masyarun mislukum. Kemudian dikatakan oleh mereka, ya Rasulullah, aqusiratis salah am nasid? Apakah diringkas salat ini, dikosor, atau engkau lupa? Maqusiratis salah wa ma ansa. Aku tidak lupa dan aku tidak mengkosor, merasanya 4 begitu. Dijawab oleh mereka, bal nasid ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah SAW. Bahkan engkau salat 2 rakaat. Maka ditambah asadaqa dzul yadain. Apakah benar dzul yadain? Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Rasulullah SAW menyatakan salat lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, mengajarkan sujud sahwi. Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi untuk masalah penyampaian ilmu agama, penyampaian hukum, penyampaian syariat, tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa. Ayat Al-Quran yang disampaikan tidak mungkin salah, nggak mungkin lupa. Ikhwani fillah azakumullah, ini maksumnya Rasulullah SAW, terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani bahwa beliau adalah Rasulullah, benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Muhammad ibn Abdullah min Quraisy min al-Arab. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggak bisa protes. Kenapa kau dari Arab? Kenapa nggak dari non Arab? Nah, biar sopan.
Kenapa enggak dari yang selain Arab? Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Haitsu yaj'al risalatahu. Dialah Allah yang lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya, kerasulannya. Maka konsekuensi dari pengenalan kita bahwa beliau benar-benar Rasul, berarti kita harus memuliakannya. Tidak boleh menjatuhkannya, mencercanya, menghinakannya, atau bahasa-bahasa yang seperti itu. Hati-hati. Rasulullah SAW. Kamu tidak boleh mencerca sesama muslim, apalagi kepada Rasulullah SAW, bisa kufur. Yang kedua, di samping menghormatinya dan memuliakannya, yang kedua, mengimani kalau beliau benar-benar Rasul. Atau itu yang pertama, mengimani beliau benar-benar Rasul. Yang kedua, memuliakannya. Yang ketiga, mentaati perintah-perintahnya. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kelima, menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Dalil-dalilnya tadi sebagian sudah disampaikan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ma'atakumur Rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dimulai Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Maka kita pegang itu kuat-kuat. Ini cara beragama. Kalau engkau beriman beliau Rasul, ya otomatis kamu harus memuliakan. Kalau ada seorang ngaku muslim kemudian mencerca Rasul, kamu katakan bahwa ini pura-pura saja muslim. Gak mungkin masalahnya. Seorang muslim pasti memuliakan Rasulullah SAW. Ketiga, mentaati perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang berikutnya adalah maninya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Jadikanlah uswah hasanahnya adalah beliau, panutannya adalah beliau, ittiba'nya adalah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari yang kedua dan pertama, kita dapatkan kewajiban kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya dengan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka yang ketiga, kita kenali Islam, agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Karena agama ini agama Allah, maka semua aturan-aturannya dari Allah, jangan dari karangan manusia. Jangan perkara-perkara yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Ini cara beragama yang benar. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.